Seni patung di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan seni ukir. Berdasarkan sejarah, bangsa Indonesia mengenal seni ukir sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Batu Muda atau Neolitik. Nenek moyang bangsa Indonesia membuat ukiran pada kapak batu, tempaan tanah liat, dan bahan-bahan lain dengan motif dan pengerjaan yang sangat sederhana. Seni patung telah mengalami perkembangan yang pesat. Awalnya, fungsi dari seni patung hanya bersifat magis dan ritual. Namun, kini patung hanya berfungsi sebagai hiasan. Seni ini merupakan kesenian yang dikenal oleh berbagai masyarakat di Nusantara. Terlihat dari banyaknya patung dengan pahatan motif yang memberikan ciri tersendiri akan kesenian masing-masing daerah. Adalah Yusman, salah satu pematung besar yang ada di negeri ini. Selama ini, ia dipercaya pemerintah membuat berbagai macam monumen dan museum perjuangan di belasan tempat di berbagai daerah di Indonesia. Sedikitnya ada 13 museum dan monumen perjuangan di berbagai daerah di Indonesia adalah hasil karyanya. Selain monumen dan museum perjuangan, ratusan patung pahlawan Indonesia telah dibuatnya. Namun dari sekian banyak patung yang dibuatnya, paling banyak adalah patung Jenderal Sudirman dan patung mantan Presiden Soeharto. Di studio yang berada di kawasan Tirto Nirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta inilah menjadi bengkel kreatif Yusman membuat patung-patung. Jika kita masuk rumah seniman patung kelahiran Pasaman, Sumatera Barat tahun 1964 ini, kita akan menjumpai patung-patung besar menghiasi setiap sudut rumahnya. Sebagian besar patung-patungnya adalah patung pahlawan dan patung tentara atau militer. Sebelum masuk ke dalam studio patung, kita telah disuguhi peta Indonesia dalam ukuran besar dan disandingkan dengan koleksi foto Yusman dalam berbagai acara pelantikan monumen dan museum karyanya. Yusman yang lulusan Institut Seni Indonesia atau ISI ini sejak tahun 1995 dipercaya pemerintah untuk membuat berbagai macam monumen dan museum di sejumlah tempat. Sebagian besar monumen dan museum perjuangan karyanya diresmikan oleh Presiden. Seluruh proses upacara peresmian monumen dan museum hasil karya Yusman diabadikan dalam bentuk foto yang dipajang di dinding studio patungnya. Yusman bisa bertemu dengan Presiden Soeharto, Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta sejumlah pejabat penting di negeri ini karena keahliannya membuat patung pahlawan dan monumen perjuangan di sejumlah tempat di Indonesia. Pak Harto kan kita tahu secara ngomong. Pak Harto bilang kalau bisa diresmikan Desember. Dengar itu, Panglima panggil saya, Yusman, saya dengan gubernur sudah lapor ke Presiden. Presiden bilang ke saya, kalau bisa diresmikan Desember, bagi saya itu perintah. Kita kaget, rencana 1,5 tahun, kaget lagi saya. Kan rencana 1,5 tahun Pak. Yusman, kalau Presiden bilang kalau bisa itu perintah buat saya. Oh, baru saya bilang siap saat itu. Sanggup, saya usahakan. Saya bilang, saya tidak bisa bilang pasti, yang pasti itu Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang bisa. Kalau manusia tuh saya usahakan, saya sanggup. Itu yang membuat mereka percaya. Sanggup saya kerjakan. Nah, itulah awal pertama, itu proyek pertama saya yang dia anggap semua pun tidak dia menganggap akan jadi, diresmikan Presiden tahun 95. Presiden Soeharto sendiri yang meresmikan. Selain monumen dan museum perjuangan dalam bentuk diorama, Yusman sangat piawai dalam membuat patung pahlawan dan tentara
dalam berbagai ukuran sesuai pesanan. Di dalam studio patung Yusman terdapat puluhan patung pahlawan yang sedang dan sudah selesai dikerjakannya. Di antaranya adalah karya terakhir memenuhi pesanan Presiden SBY, yakni patung 6 Presiden Republik Indonesia. Inilah deretan patung Presiden RI sejak dari Presiden Soekarno hingga Presiden SBY. Masing-masing patung presiden mempunyai gaya dan karakter tersendiri. Patung-patung presiden garapan Yusman ini tampak ekspresif. Patung Presiden pertama Indonesia Soekarno yang peci dan kepalanya setengah mendongak tangan kanannya terangkat setinggi kepala, dengan telunjuk teracung mengisyaratkan presiden pertama sedang pidato dengan penuh semangat. Sedangkan patung presiden kedua RI Soeharto tampak lebih tenang dan tampak garis bibir yang menandakan sedang tersenyum tipis. Sebab presiden kedua RI ini terkenal sebagai smiling general dan selalu tenang meski dalam tekanan. Sedangkan patung B.J. Habibie, Presiden RI ketiga, mengesankan sosok teknokrat. Ini terlihat dari patungnya menunjukkan sebagai seorang yang jenius. Adapun patung Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sesuai sifat Gus Dur, patung Presiden Abdurrahman Wahid paling ramah dan hidup. Senyumnya yang lebar dan khas tidak pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Sementara itu, patung dengan tangan mengepal seolah memekikan kata merdeka terlihat dalam patung Megawati Soekarno Putri. Patung presiden terakhir adalah Presiden SBY. Gaya khas Presiden SBY ketika pidato dengan gaya yang khas dan santun. Ukuran patung-patung presiden buah karya pematung Yusman ini dibuat 1,5 lebih besar dari ukuran aslinya. Patung-patung Presiden RI ini adalah pesanan Presiden SBY kala itu, tahun 2014 untuk mengisi Museum TNI di Jakarta. Karya besar Yusman dimulai pada tahun 1994, ketika dalam usia muda 30 tahun dipercaya Presiden Soeharto yang berkuasa. Ketika itu, untuk membuat monumen mandala pembebasan Irian Barat di Makassar, Sulawesi Selatan. Meski belum pernah mengerjakan proyek besar senilai 2 miliar waktu itu, namun Yusman yakin dirinya mampu. Yusman pun merangkul 20 seniman dan 60 asisten untuk mengerjakan 24 relief, diorama, dan patung. Akhirnya, Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat selesai tepat waktu dan diresmikan Presiden Soeharto tahun 1995. Karya besar yang pertama ini semakin membekas dan tidak akan terlupakan dalam hidup Yusman, karena Presiden Soeharto secara khusus menemui Yusman dan menyalaminya. Karena puas dengan hasil karya Yusman, maka pemerintah pun meminta Yusman untuk dibuatkan monumen dan museum di sejumlah tempat di Indonesia. Setelah menuntaskan Museum Mandala, Yusman tercatat menggarap beberapa monumen dan museum di berbagai daerah. Di antaranya, Museum Karawang tahun 1997 dan Monumen Sultan Ageng Tirtayasa di Serang. Kejayaannya sebagai pematung sempat redup karena sepi pesanan ketika masa reformasi.
Yusman bersama studio patungnya mulai bangkit setelah mengerjakan monumen Seroja beserta patung Jenderal AH Nasution di Mabes TNI Cilangkap tahun 2002 yang diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Kemudian menggarap monumen perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman di Pacitan dan monumen Dwi Kora dan Trikora di Jakarta tahun 2009. Selain itu juga menggarap monumen Trikora di Morotai, Maluku Utara tahun 2012 dan monumen perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI di Mabes Cilangkap tahun 2013 serta patung 6 presiden yang semuanya diresmikan oleh Presiden SBY. Ratusan patung pahlawan telah dibuatnya. Namun, sosok yang paling sering dibuat patung oleh Yusman adalah sosok Presiden Soeharto. Sebab Yusman sangat mengagumi Presiden RI kedua tersebut. Yusman membuat patung Presiden Soeharto dari segala usia, yakni patung ketika Soeharto muda dengan pangkat mayor, hingga patung ketika menjadi presiden dan ketika menjadi jenderal besar. Kalau monumen secara nasional, kalau saya hitung dari kelas presiden, saya sudah diresmikan 12 kali. Jadi dari mulai Mandala Pembebasan Irian Barat, Seroja sampai Trikora, Dwi Kora, MBT sampai ke yang terakhir NKRI itu 12. Semuanya diresmikan oleh presiden. Kalau patung berapa? Patung kalau saya hitung mungkin banyak. Tapi yang saya hitung yang istilahnya yang kelas presiden. Tapi kalau patung di Indonesia ini mulai dari Irian sampai ke Sabang sudah ada patung kita. Terus yang terakhir mungkin ya yang sangat luar biasa adalah presiden kita yang 6. Saya dipanggil ke Istana Negara Cipanas karena tidak mungkin saya membawa model yang 3 meter karena Pak SBY tinggi. Tinggi Pak SBY itu 177 kalau tidak salah. Dan itu kalau patung 177 kita kali 1,5 kali manusia, Pak SBY 2,75 hampir 3 meter. Dengan sepatu semua kita ukur. Jadi semua patung saya itu disesuaikan dengan bentuk aslinya presiden itu sendiri. Termasuk Pak Habibie yang tinggi berapa? Gus Dur tingginya 162. Pak Habibie kurang lebih 161 dan Pak Harto 169, Pak Karno 172. Itu kita akumulasikan, kita ukur semuanya. Termasuk bahu, termasuk gaya. Nah, gaya inilah yang sering berdebat kita. Hampir-hampir gaya ini kita berubah karena Bapak Presiden waktu itu Pak SBY menginginkan gayanya siap. Kami dengan Bu Wamen, Bu Profesor Windu Nuryanti udah rapat dengan kita. Kita menginginkan usulan dari kita sebagai seniman dan Bu Windu Nuryanti karena presiden kita yang dikenal oleh masyarakat kelas bawah sampai ke atas adalah presiden yang punya ciri khas masing-masing. Dalam membuat tokoh-tokoh besar, Yusman selalu konsultasi dengan pihak keluarga untuk melihat patung hasil karyanya. Apakah patung hasil karyanya tersebut sudah sesuai bentuknya dengan aslinya? Sedangkan saat mengerjakan monumen dan patung pesanan pemerintah, Yusman selalu mengajak seniman-seniman lain. Sekarang ini, jumlah seniman dan tenaga yang membantu Yusman di studio patung Yusman di Kasihan Bantul Yogyakarta ada sekitar 35 orang. Dalam mengerjakan pesanan monumen dan museum tersebut, Yusman selalu menggandeng seniman patung lainnya, baik seniman patung senior maupun junior. Namun, sebagian besar yang membantu Yusman adalah seniman-seniman muda. Kan belum lihat kata saya, Mas.
studio patungnya di Tirto Nirmolo, Kasihan Bantul, Yogyakarta yang berdiri di atas bangunan seluas 2.000 meter persegi, Yusman membuat studio patung. Dalam mengerjakan puluhan patung di studio tersebut, Yusman dibantu oleh seniman-seniman patung jebolan Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta. Di bawah arahan Yusman, para pematung muda ini mengerjakan patung-patung. Mereka bekerja di studio patung Yusman sambil belajar. Seperti halnya Basuki, alumnus Sekolah Menengah Seni Rupa SMSR Yogyakarta yang sudah bersama Yusman selama hampir 15 tahun. Ia mengaku mendapatkan banyak pengalaman saat membantu Yusman mengerjakan patung-patung besar, diorama di monumen, dan museum di berbagai tempat di Indonesia. Mas Basuki sudah berapa lama di studio Pak Yusman? Ya kurang lebih Malah 14 tahun. 15 tahun. Sebelumnya sekolahnya di mana Pak Basuki? Saya dulu di SMSR, Jurusan? jurusan patung. Tapi cuma jebolan. Jebolan. Terus gimana setelah 15 tahun, 14 tahun, siapa 15 tahun bekerja di studio patung ini, apakah ilmunya bertambah? Ya, yang saya rasakan juga begitu. Ilmu saya sangat luar biasa. Selama 14 tahunan. Hal yang sama dialami oleh Joko, alumnus seni patung Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta yang sudah 5 tahun lebih membantu Yusman. Selain bisa menerapkan ilmu seni patung yang didapatkannya semasa kuliah, Joko juga mendapatkan pengalaman dan ilmu baru selama membantu Yusman. Mas Joko sudah berapa tahun ikut di studio patung Yusman ini? Kalau yang full itu 5 tahun. Tapi pertama kali? Sebelumnya pernah juga dari tahun 2004. Dulu Mas Joko lulusan apa? Isi jurusan seni patung. seni patung ya. Selama di studio ini apa yang didapatkan dari sesuai dengan jurusan Mas Joko ini di studio Yusman? Ya banyak pengalaman kalau untuk seni patung monumental yang istilahnya nggak didapatkan di kampus gitu, itu ada di sini. Misalnya kalau di sini kita kebanyakan cuma belajar hal kecil gitu aja, misalnya bikin miniatur segala macam. Tapi kalau di sini kan kita bikin yang besar, kita misalnya patung besar, banyak pengalaman di sini. Terus apakah ada yang didapatkan di sini tapi tidak didapatkan di waktu kuliah? Ada, misalnya tentang konstruksi patung, terus pengecoran bekam itu kan nggak ada di kampus. Di saat sedang tidak mengerjakan proyek besar seperti membuat monumen, Yusman terus berkarya di studio patung. Waktunya diisi dengan membuat patung. Patung-patung ini ada yang pesanan dan ada pula patung-patung yang memang ingin dibuat oleh Yusman sendiri. Sejumlah patung yang bukan pesanan, namun atas keinginan sendiri untuk membuatnya adalah patung-patung Presiden Soeharto setengah badan. Ada beberapa patung Presiden Soeharto yang sedang dibuat oleh Yusman. Selain itu, Yusman juga membuat patung Kartini.
Dalam membuat patung besar, Yusman selalu dibantu seniman-seniman muda. Baru pada tahap penyelesaian akhir dikerjakan sendiri oleh Yusman. Sebagai seniman patung, Yusman memiliki karya-karya yang menjadi kebanggaannya. Adapun karya yang sangat berkesan dan membuat dirinya bangga adalah monumen mandala pembebasan Irian Barat di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebab karya tersebut merupakan karya besar pertamanya yang diakui oleh Presiden Soeharto. Bahkan dengan karya tersebut, Yusman sering dipanggil presiden dan menjadi langganan presiden-presiden berikutnya. Karya lain yang membuatnya bangga adalah patung 6 presiden yang dibuatnya tahun 2014 lalu atas pesanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, kalau saya lihat selama ini, yang pertama ya jelas monumen mandala pembebasan Irian Barat. Beliau sangat percaya terhadap saya karena saya belum punya apa-apa. Saya masih mahasiswa, skripsi belum tak perbaiki. Saya baru sudah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus saya ditunjuk untuk pelaksana itu. Yusman yang ngerjakan. Itu yang sangat luar biasa. Bahkan pernah Datuk kunjungan Panglima TNI waktu itu Pak Faisal Tanjung, kunjungan Kasum waktu itu kalau nggak Pak Suyono, itu langsung manu saya, langsung berdialog dengan saya. Yusman, ini apa bisa selesai? Siap selesai Pak. Saya selesaikan sesuai perintah. Itu. Terus saya belum pernah mengerjakan hal yang seperti ini. Terus yang terakhir mungkin ya yang sangat luar biasa adalah presiden kita yang 6. Karena menurut seniman, menurut yang saya ketahui di Indonesia, seniman yang pernah dipanggil presiden cuma 2. Yang satu guru saya, Empu Edi Sunarso tahun 1959 ketika pembuatan patung Pancoran di Jakarta dan patung pembebasan Irian. Dan yang kedua ya saya tahun 2014 saya dipanggil ke Istana Negara Cipanas. Karena tidak mungkin saya membawa model yang 3 meter karena Pak SBY tinggi. Salah satu cita-cita Yusman sebagai seniman patung yang belum terwujud adalah membuat museum pribadi yang berisi koleksi hasil-hasil karyanya selama ini. Paling tidak dibutuhkan lahan sedikitnya seluas 2 hektar. Sebab banyak sekali patung-patung pahlawan dan presiden berukuran besar yang pernah dibuatnya.